Jadi saya akan menjelaskan 3 mini book saya. Yang pertama ada bencana sosial, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga bencana non-alam. Jadi saya akan menjelaskan bencana sosial terlebih dahulu. Jadi bencana sosial adalah peristiwa yang terjadi akibat tindakan manusia atau kelompok yang dapat menimbulkan kerusuhan, konflik, dan penderitaan dalam masyarakat. Contohnya adalah tawuran. Tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelajar atau remaja yang seringkali melibatkan senjata dan melanggar norma sosial serta hukum. Karakteristik tawuran. Yang pertama, perkelahian massal antar kelompok. Kedua, bentuk kekerasan. Tiga, ajang eksistensi. Keempat, kurangnya kontrol diri. Kelima, tidak ada tujuan yang jelas. Keenam, dapat dipicu oleh emosi. Dan yang terakhir dapat menyebabkan kerusakan properti. Yang selanjutnya adalah kejadian peristiwa tawuran selama 2025. Yang pertama ada tawuran akibat saling ejek di Instagram disebabkan 1 remaja tewas. Yang kedua, tawuran kelompok remaja di Bekasi lukai 1 warga, 4 remaja ditangkap. Dan yang ketiga, Minggu 9 Januari 2025 sekitar pukul 5.30 WIB terjadi tawuran antar kelompok remaja. Info penting, tawuran merupakan masalah sosial serius di Indonesia yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik, ancaman jiwa, dan kerusakan properti. Penyebab utama tawuran, yang pertama tradisi kekerasan, kedua faktor internal, ketiga pengaruh kelompok. Dampak serius tawuran: 1. Dapat menyebabkan luka fisik. 2. Trauma berkepanjangan. 3. Dapat merusak kerusakan properti. Tindakan pencegahan: 1. Patroli dan penyitaan. 2. Edukasi dan pengawasan. 3. Kerjasama antara pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bencana alam tentang kekeringan. Bencana alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Bencana alam terjadi disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga eksogen. Kekeringan adalah kondisi kekurangan pasokan air yang berkepanjangan di suatu wilayah akibat curah hujan di bawah rata-rata. Selain faktor alam, kekeringan dapat diperparah oleh aktivitas manusia seperti penggunaan air yang berlebihan, penebangan hutan, dan pembukaan lahan. Selanjutnya ada karakteristik kekeringan. Yang pertama, berjalan secara perlahan. Kekeringan berkembang secara perlahan dalam waktu yang lama sehingga awal dan akhirnya sulit ditentukan. Kedua, curah hujan di bawah normal dalam jangka waktu yang berkepanjangan. 3. Penurunan ketersediaan air atau hidrologis. Keempat, dampak non-struktural yang luas. Kelima, peningkatan suhu dan penguapan. Kejadian kekeringan selama 2025. Kekeringan mendorong puluhan juta orang menuju kelaparan. NTT mengalami kekeringan hingga 94 hari. NTB mengalami kekeringan hingga 77 hari. Info penting, jenis-jenis kekeringan diklasifikasikan berdasarkan tahap dan dampaknya, meliputi kekeringan meteorologis atau curah hujan rendah, kekeringan hidrologis, kekurangan air permukaan atau tanah, pertanian, oksidasi air tanah, dan sosial ekonomi atau krisis pasokan air. Kekeringan termasuk bencana alam meteorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, dan angin. Solusi untuk mengatasi kekeringan adalah membuat waduk buatan di beberapa daerah untuk mencegah kekeringan. Selanjutnya, menjaga dan melestarikan lahan yang menghasilkan mata air. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang penghematan air.
Selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah peristiwa merugikan yang disebabkan oleh faktor manusia, gagal teknologi, modernisasi, dan wabah penyakit. Wabah flu burung, avian influenza, adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, terutama strain H5N1 yang menyerang unggas liar dan ternak. Virus ini menyebar cepat melalui kontak dengan kotoran atau sekresi unggas terinfeksi. Karakteristik flu burung. Yang pertama demam tinggi sampai 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk pilek. Ketiga sakit tenggorokan. Kelima sakit kepala. Keenam mimisan atau gusi berdarah. Ketujuh nyeri badan atau otot. Kedelapan gejala pencernaan. Peristiwa flu burung selama 2025. Yang pertama kasus pada manusia Januari sampai Agustus 2025 sebanyak 26 infeksi. Yang kedua, situasi di Amerika Serikat. Memasuki awal 2025, kasus pada manusia meningkat, terutama di kalangan pekerja peternakan unggas. Ketiga, penyebaran pada mamalia. Virus H5N1 meluas ke berbagai mamalia, termasuk sapi perah, kucing, anjing, dan manusia liar yang menggarisbawahi adaptasi virus. Yang terakhir, info penting yaitu flu burung atau avian influenza menular dari unggas ke manusia. Penularan antar manusia jarang terjadi. Jika mengalami gejala flu setelah kontak dengan unggas atau di daerah wabah, segera cari bantuan medis. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, hindari kontak langsung dengan unggas. Yang kedua, masak daging dan telur hingga matang sempurna. Minimal suhunya itu 70 derajat Celcius. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun setelah memegang unggas. Dan yang terakhir, gunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan unggas. Cara penanganan jika terkena wabah flu burung, yaitu segera ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala setelah kontak dengan unggas. Keamanan pangan, yaitu telur harus dicuci sebelum dimasak hingga matang. Yang terakhir adalah unggas adalah kelompok hewan vertebrata dari keluarga burung yang berbulu, berkaki, bersayap, dan berparuh, dan dia berkembang biak dengan bertelur. Sekian dari saya. Terima kasih.